Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ingin berbagi tentang tips, kiat, strategi menghadapi ujian pendadaran skripsi. Hal ini kami sampaikan karena sering sebagai penguji merasa prihatin. Isi skripsinya bagus sekali dan sangat bermanfaat bagi objek yang diteliti. Tetapi ketika pendadaran, mahasiswa tidak bisa menyampaikan ide gagasan dengan clear, sehingga terkadang nilainya yang seharusnya A hanya dapat B, bahkan C. Bahkan ada juga yang tidak lulus karena tidak bisa menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Maka saya ingin berbagi 3 langkah bagaimana Anda harus menyiapkan ujian pendadaran skripsi. Langkah pertama adalah langkah apa? Langkah pertama adalah langkah persiapan. Persiapan itu mencakup persiapan non-teknis dan yang kedua adalah persiapan teknis. Persiapan teknis, siapkan mental Anda dengan sebaik-baiknya. Hindari stres. Buat yang nyaman. Buat diri Anda bahagia. Maka Anda juga perlu istirahat yang cukup. Ini kunci utama keberhasilan dalam ujian pendadaran yang bersifat justru yang non-teknis, bukan yang teknis. Kemudian yang langkah persiapan kedua setelah tahapan non-teknis adalah tahapan teknis. Ini juga perlu Anda persiapkan dengan waktu yang cukup. Yang pertama adalah skripsi yang sudah Anda buat ini Anda baca. Setelah Anda baca, kemudian Anda buat ringkasan menggunakan metode mapping, yaitu Anda menuliskan pokok-pokok dari materi dalam sebuah kertas menggunakan metode mapping. Bagaimana metode mapping? Silakan Anda nanti googling. Di sana Anda akan mendapatkan satu langkah yang sangat sistematis. Bagaimana menuangkan ide Anda hanya dalam selembar kertas. Setelah Anda membuat mapping, barulah Anda tuangkan dalam materi PowerPoint. Ingat ya, PowerPoint. Jadi yang Anda tuangkan hanya poin-poinnya saja. Kemudian setelah Anda buatkan PowerPoint, tahapan persiapan yang berikutnya adalah tahapan simulasi. Anda ajak rekan Anda, 1 orang atau 2 orang. Kemudian Anda simulasikan materi skripsi Anda. Anda presentasikan PowerPoint Anda. Kemudian setelah itu minta rekan-rekan Anda menguji Anda terkait dengan isi skripsi Anda. Misalnya saja rekan Anda diminta mengajukan pertanyaan, mengapa Anda mengambil judul skripsi ini? Bagaimana langkah-langkah penyusunan skripsi Anda? Bagaimana cara Anda mengolah data? Dan apa kesimpulannya? Simulasi ini penting. Ya. Sangat membantu sekali kesiapan diri Anda menghadapi ujian yang sesungguhnya. Jangan malu-malu, simulasikan agar Anda betul-betul mendapatkan nilai yang bagus. Sangat sayang kalau isinya bagus, skripsinya, namun gara-gara masalah-masalah teknis, non-teknis, Anda kemudian jatuh dalam pendadaran. Kemudian langkah yang kedua adalah tahapan pelaksanaan ujian pendadaran. Anda masuk ke ruang ujian pendadaran, persiapkan diri Anda dengan baik, pakaian Anda
yang rapi, yang sopan, sesuaikan dengan ketentuan lembaga yang bersangkutan. Kemudian pastikan laptop Anda bisa dioperasikan. Uji dulu LCD-nya. Setelah itu kemudian tim penguji, biasanya ada 3 orang, 1 ketua, 2 anggota, akan meminta Anda memaparkan isi skripsi Anda. Maka paparkan isi skripsi Anda dengan jelas, dengan ringkas, dengan sederhana. Setelah Anda menyampaikan isi materi, kemudian tim penguji akan mengajukan pertanyaan. Tim penguji beragam model pertanyaannya. Namun yang saya amati ada 2 hal. Ada 2 tipe tim penguji. Yang pertama, tim penguji itu suka pada hal-hal yang sifatnya substansi. Artinya, skripsi Anda ini apa kegunaannya bagi diri Anda, bagi objek penelitian, dan bagi lembaga. Yang kedua, ada yang menguji yang sangat teliti sekali dan berkutat pada masalah metodologi, berkutat pada pengolahan data. Maka ini Anda juga siapkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana Anda melakukan proses pembuatan skripsi, kemudian bagaimana Anda mengolah data-datanya, kemudian bagaimana Anda membaca data-datanya. Itu ada yang berkutat di situ. Maka persiapan dengan sebaik-baiknya. Itulah 2 tim penguji yang sering saya lihat. Kemudian setelah Anda menyampaikan gagasan-gagasan Anda, jangan lupa ya, Anda sedang diuji. Maka Anda harus jawab dengan penuh keyakinan, dengan data. Jangan menjawab asal menjawab saja. Gunakan data-data Anda untuk menjawab. Kemudian tahapan ketiga, tahapan pengumuman. Anda akan diminta dulu keluar sebentar, kemudian tim penguji akan berunding menentukan nilai Anda dan menentukan apakah Anda lulus atau tidak lulus. Kemudian Anda akan diminta kembali masuk ke ruangan. Tim penguji akan bacakan Anda lulus atau Anda tidak lulus. Biasanya kalau Anda lulus, masih ada beberapa hal yang diminta untuk diperbaiki, direvisi. Maka segera saja revisi Anda kerjakan maksimal dalam waktu 1 minggu. Kemudian kalau Anda tidak lulus, Anda akan mengulang pada ujian berikutnya. Itulah 3 tips yang sangat sederhana. Kalau Anda mengerjakan, insya Allah saya jamin Anda lulus dan mendapatkan predikat yang sangat memuaskan. Pak Harno, bagaimana Pak? Kalau sekarang ini kan era menggunakan pembelajaran daring, di mana ujiannya menggunakan metode online. Tidak jauh berbeda. Ya. Kalau Anda menguasai 3 prinsip tadi, Anda pasti ujian online-nya juga lancar. Hanya Anda tambah dengan kemampuan Anda, pengetahuan Anda terhadap media daring yang digunakan. Anda harus bisa menyampaikan ide gagasan di depan kamera Anda, di depan laptop Anda. Kemudian Anda pelajari juga kalau Anda menggunakan Zoom, biasanya ada beberapa fitur-fitur yang perlu Anda pelajari. Bagaimana Anda harus men-share materi, kemudian bagaimana Anda mengatur volume suara Anda, kemudian Anda juga harus menguasai teknis-teknis yang lainnya. Itu gampang dipelajari. Tapi 3 prinsip tadi, tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pengumuman, itu sama saja. Itulah yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga membantu, dan saya berharap
skripsi jangan hanya semata-mata untuk syarat lulus ujian. Kalau itu yang Anda lakukan, mubadir, sia-sia. Tetapi upayakan bahwa skripsi yang Anda lakukan betul-betul bermanfaat, khususnya bagi diri Anda bisa memahami tentang bagaimana menulis yang baik, bagaimana menulis karya ilmiah yang berkualitas. Kemudian juga setelah itu manfaatnya apa bagi objek yang diteliti. Maka biasanya kalau saya mengajak kepada mahasiswa, mari kita cari apa persoalan pokok objek yang Anda teliti dan mengapa Anda teliti. Kalau itu belum ketemu, ya Anda cari, gali dengan cara membaca jurnal, membaca buku-buku, membaca skripsi sebelumnya, atau membaca fenomena yang ada di sekitar Anda. Membaca koran, mengikuti media sosial, itu juga bisa menemukan ide-ide bagaimana Anda membuat sebuah skripsi. Ini yang saya harapkan, sehingga skripsi ini Anda buat dengan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup besar. Jangan sia-sia hanya sekedar untuk syarat lulus saja, tetapi berikan kemanfaatan kepada orang lain. Saya rasa itu yang kami sampaikan. Sukses selalu untuk Anda. Saya Suharno, dosen program studi akuntansi Universitas Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.